Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati ibu, bapak, guru, serta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengisi tausiah dengan judul keutamaan menepati janji. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang yang membawa seekor kijang. Tiba-tiba kijang itu bicara kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa ekor anak di hutan yang masih menyusui. Tapi sekarang aku sudah ditangkap. Untuk sementara tolong lepaskan aku dulu supaya aku dapat menyusui anak-anakku. Selesai menyusui, aku janji akan kembali lagi kemari. Kalau aku tidak kembali kemari, nanti Allah akan melaknatku sebagaimana Ia melaknat orang yang tidak mengucapkan sholawat padamu." Lalu Rasulullah pun menyuruh orang itu untuk melepaskan kijang dengan Rasulullah jadi penjaminnya. Kijang itu pun segera dilepaskan dan sesuai dengan janjinya. Tak lama kemudian si kijang kembali datang menemui Rasulullah dan orang itu lagi. Dalam Islam, menepati janji juga memiliki beberapa keutamaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tergolong dalam manusia berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran itu, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian." Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang menepati janji merupakan orang yang berakal dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah turunkan kepada umatnya. Yang kedua adalah termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang merendahkan orang-orang mukmin dan yang berjanji namun tidak menepati janjinya, mereka bukanlah golonganku dan aku bukanlah dari golongan mereka." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang suka merendahkan orang lain dan mengingkari janji bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. 3. Mendapat kepercayaan. Orang yang senantiasa menepati janjinya, maka ucapannya dapat dipercaya sehingga orang tidak akan meragukan ucapan-ucapannya dan memberikan kepercayaan padanya. Misalnya teladan Rasulullah SAW. Semasa hidupnya beliau merupakan orang yang selalu amanah. Maka dari itu Khadijah tidak ragu untuk mempercayakan barang dagangannya kepada Rasulullah SAW untuk dijual. 4. Menjadikan Allah dan Rasul sebagai teladan. Sama halnya seperti Rasulullah yang selalu amanah, hal tersebut juga pasti ada dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Allah selalu menepati janji yang Dia berikan kepada umat yang bertakwa dan taat kepadanya. Yang kelima, menepati surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 8-11. Yang keenam, bukan golongan orang munafik. Orang yang suka ingkar janji dalam Islam termasuk ke dalam golongan orang yang munafik, seperti yang dikatakan dalam hadis berikut. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia berdosa, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya diberi amanah ia berkhianat. Yang ketujuh, termasuk golongan-golongan orang bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 76. Menepati janji merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa. Yang ke-8, tidak dimintai pertanggungjawaban baik di akhirat maupun di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungan jawabannya. Yang tausiah saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.